Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Rusman dari kelas KPI 2B ingin melaksanakan tugas UAS tafsir dakwah yang menjelaskan materi-materinya. Yang pertama adalah kewajiban berdakwah. Secara istilah berdakwah ini suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia. Karena selain dari kewajiban sholat dan puasa, berdakwah juga adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat manusia, yaitu umat muslim terutama. Dan pada materi ini ada juga sebuah Al-Quran, sebuah ayat yang dicantumkan, yaitu Al-Hajj ayat 41. Dan materi selanjutnya yaitu ancaman mengabaikan dakwah. Ancaman mengabaikan dakwah yaitu kita harus mematuhi semua aturan dan menjauhi dari larangan-larangannya, karena ancamannya itu sangat besar. Dan jikalau kita mengabaikan dakwah, itu adalah ada sebuah balasannya bagi orang yang tersebut, bagi yang meninggalkan atau yang mengabaikannya. Pada materi ini telah ada Al-Quran yang dicantumkan pada surat Al-Baqarah ayat 44. Dan materi selanjutnya yaitu materi dakwah, yaitu menyampaikan pesan dakwah kepada suatu mad'unya yang didengar, atau pesan yang berisi ajaran-ajaran Islam. Pada materi ini telah dicantumkan ayat Al-Quran pada Ar-Rum ayat 30. Oke, selanjutnya yaitu materi selanjutnya subjek atau sasaran dakwah. Subjek itu melakukan kegiatan yang disengaja atau berencana yang kepada sasaran dakwah, kepada sasarannya. Pada materi ini telah dicantumkan surat Al-Quran yaitu An-Nisa ayat 170 dan 171. Dan materi selanjutnya yaitu strategi dakwah yang satu dan kedua, cara mencapai tujuan dalam tindakan yang mempunyai pilihan atau untuk hasil akhirnya. Pada materi tersebut telah dicantumkan ayat Al-Quran yaitu Al-Maidah ayat 67. Materi selanjutnya yaitu istiqomah dalam berdakwah. Istiqomah yaitu dalam berdakwah mempunyai hal yang sangat sensitif dalam istiqomah tersebut, yaitu pendirian di atas jalannya sendiri. Karena pada materi ini telah dicantumkan pada surat Al-Quran surat Yunus pada ayat 89. Itu telah dicantumkan tentang istiqomah dalam berdakwah. Selanjutnya materinya yaitu konsep dalam berdakwah. Konsep dalam berdakwah tadi telah dijelaskan sebelumnya, yaitu menyebarkan wahyu atau melakukan kegiatan yang sengaja atau tidak yang berencana. Ya, pada materi ini telah dicantumkan Al-Quran surat Al-Mudassir ayat 1 dan 7. Dan yang selanjutnya metode dakwah yang kedua yaitu seperti yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu menyampaikan atau pesan dakwah kepada yang mendengar. Objeknya yaitu berisi ajaran-ajaran Islam. Pada materi ini telah dicantumkan surat Al-Quran ayat 26. Dan materi selanjutnya yaitu prinsip dalam berdakwah. Prinsip dalam berdakwah yaitu dakwah yang dilakukan secara hikmah atau ikhlas dan sabar untuk menyampaikan pesan-pesannya atau dakwah-dakwahnya kepada orang tersebut atau orang lain yang mendengarnya. Pada materi ini telah dicantumkan ayat Al-Quran yaitu ayat An-Nahl surat An-Nahl ayat 125. Dan selanjutnya materi selanjutnya yaitu keutamaan dalam berdakwah atau keutamaan dan tujuan berdakwah, yaitu sebagai dakwah atau dai, keutamaannya yaitu agar yang disampaikan itu dilihat atau didengarnya itu enak secara baik bagi yang mendengarnya. Pada materi ini telah dicantumkan ayat Al-Quran yaitu surat Al-Hajj ayat 41. Dan
selanjutnya, materi selanjutnya yaitu keutamaan dalam berdakwah. Keutamaan dalam berdakwah ya seperti kita dalam berdakwah itu punya keutamaan dalam penyampaiannya dan tujuannya. Dan materi ini telah dicantumkan surat Al-Qur'an yaitu Al-Zariyat ayat 56. Dan materi selanjutnya itu yang terakhir adalah etika dalam berdakwah. Dan etika dalam berdakwah ini kita sebagai pendakwah atau dai, sebelum memaparkan ayat-ayat dakwah kepada pendengar atau kepada umat muslim yang lainnya, di etika itu kita harus beretika dengan sopan, santun, atau berpakaian dengan rapi dan enak dilihat, enak dipandang, dan dalam penyampaiannya juga enak didengar. Pada materi ini telah dicantumkan ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Maidah ayat 77. Dan sekian materi atau tugas UAS untuk tafsir dakwah. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.